Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Angeling. Baik, pada kesempatan ini saya selaku pembina OSIS memiliki kewajiban untuk menyampaikan sedikit tentang tugas dari pengurus OSIS. Nah, kenapa saya harus menyampaikan tugas pengurus OSIS ke kalian? Karena kalian adalah paslon, sehingga paslon ini nanti harapannya bisa berada di kepengurusan OSIS. Nanti akan ditambah dengan banyak siswa di luar sana yang sampai saat ini kami masih belum menentukan. Kami masih fokus pada pemilihan kalian. Jadi nanti dari keempat paslon ya, paslon 1, paslon 2, 3, 4. Saya pastikan ada yang terpilih, satu pasang. Yang 3 pasang tidak terpilih. Pertama, saya menyampaikan, memberi motivasi dulu. Kamu kalau terpilih, ojo sombong ya. Tetap rendah hati. Karena pada saat kamu terpilih, berarti tugas dan tanggung jawab akan kamu pikul selama 1 tahun ke depan. Yang tidak terpilih, tidak usah terlalu kecewa. Dievaluasi saja di mana kekurangan kita. Tahun depan masih ada kesempatan. Kalau bukan di SMP sini, mungkin di SMA atau di SMK atau di luar sana nanti kalian dewasa mencalonkan sebagai kepala desa dan lain-lain. Nggak usah berkecil hati dan nanti saling kompak. Siapapun yang terpilih harus kompak. Siap ya dengan keadaan itu ya. Itu terjadi hari Sabtu dan 730 siswa nanti akan berpartisipasi. Ada suara A, B, C, D, dan lain-lain. Nggak apa-apa. Kita dengarkan saja. Sebagai calon seorang pemimpin, kamu harus memiliki mental yang lebih. Siap ya? Nggak usah tegang-tegang. Masa menghadapi hari Sabtu tegang. Terus yang kedua tentang tugas OSIS. Yang pertama, nanti akan ada ketua dan wakil. Nah, ini didapat dari paslon yang terpilih, ketua dan wakil. Tugas ketua yang jelas nanti mengkoordinir teman-temannya, merencanakan kegiatan 1 tahun ke depan, selalu berkoordinasi dengan pembina, dan nanti ada secara berkala itu membuat laporan ke seluruh siswa, ke seluruh anggota. Laporan untuk mempertanggungjawabkan kinerja. Secara umum tugas ketua seperti itu. Nah, wakil dari ketua otomatis membantu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari ketua OSIS. Lalu sekretaris ini sama membantu ketua juga. Bahkan sekretaris ini membuat jadwal-jadwal kapan kalian akan berkoordinasi. Kalian membantu ketua untuk mempresentasikan suatu rapat, mengagendakan rapat. Kalian membuat laporan-laporan kegiatan dan mengarsipkan. Seperti di belakang saya itu banyak laporan OSIS. Dan itu diarsipkan. Kenapa harus diarsipkan? Karena untuk mengevaluasi suatu kegiatan dan sebagai bukti bahwa kita pernah benar-benar menyelenggarakan. Nanti ada bendahara. Bendahara ini tugasnya ya mengatur alur keuangan. Keuangan yang masuk, keuangan yang keluar, ini diatur dan dilaporkan ke ketua. Sehingga ada transparansi di situ.
Nanti secara bersama-sama dilaporkan juga ke anggota. Dan di bawah itu ada sekbid, banyak sekali. Bela negara, ketuhanan, dan lain-lain. Sekbid-sekbid ini nanti bersama sekretaris, bersama ketua, membuat rencana kegiatan dalam 1 tahun. Setelah membuat rencana kegiatan, maka kegiatan diselenggarakan. Setelah diselenggarakan, dievaluasi hasil kegiatan itu. Kekurangannya ada di mana. Apakah hal itu berat bagi seorang pengurus OSIS? Nah, berat tidaknya suatu tugas itu tergantung masing-masing orang menyikapi apa yang menjadi tanggung jawabnya itu bagaimana. Hal yang ringan, tapi kalau dia salah di dalam menyikapi, itu juga akan menjadi hal berat. Sementara dari saya seperti itu, untuk memberi wawasan tentang DOSIS, ini ada senior sengaja saya ajak, karena dari paslon yang OSIS tahun lalu cuma Belva. Dan Belva sudah tahu betul bagaimana berat, ringan, susah, senangnya anak OSIS itu sudah tahu betul. Tapi saya nggak ingin cerita itu muncul dari Belva, karena Belva paslon. Biar salah satu pengurus OSIS lama, Kak Angeling, yang menjelaskan. Jadi gini Angeling, coba kamu beri wawasan ke calon paslon dan mereka yang akan menjadi pengurus nanti. Sebenarnya di OSIS itu bagaimana? Kamu memakai perasaan saja, tidak usah dibuat-buat. Faktanya saja kamu sampaikan. Itu pahit, ngomong pahit, enggak apa-apa. Itu menyenangkan, ngomong saja menyenangkan. Ya. Sebenarnya waktu saya pertama kali masuk OSIS ya, saya merasa tidak senang. Saya berat begitu saat mengikuti kegiatan OSIS. Tapi setelah menjalankan tugas dan mengikuti berbagai kegiatan, perasaan tidak senang dan berat itu tidak ada lagi. Saya merasa senang dan perasaan berat itu menjadi ringan. Itu juga dipengaruhi dari dukungan teman-teman dan motivasi yang saya dapatkan. Kira-kira apa sih yang membuat kamu itu tadi mengatakan awalnya kan enggak senang, terus lambat laun kamu merasakan senang. Nah, yang membuat kamu kok bisa dalam perjalanan ini bisa merasa senang itu karena apa? Apa karena kegiatannya atau karena temen-temennya itu cocok sama kamu atau karena pembinanya? Nah, kan ada alasannya berarti. Banyak Pak. Pertama, saya saat mengikuti kegiatan bersama teman-teman saya merasa lebih dekat. Terus juga karena pembina, panitia yang membimbing kita itu membuat saya merasa kalau kegiatan OSIS tadi itu sebenarnya menyenangkan. Menantang, dan dari tantangan itu membuat kita senang. Oh, ini harus saya lakukan gitu. Itu pemaparan dari Angeling. Dia awalnya tidak senang. Jumlah OSIS waktu itu 37. Pada saat diklat dan setelah diklat, saya sudah menangkap kalau dia tidak senang. Ini bisa dibuktikan ke Bu Fitroh. Saya katakan ke Bu Fitroh, sebentar lagi akan gugur satu OSIS. Dia akan keluar dari pengurus OSIS. Lihat saja, dia sudah menggambarkan bahwa dia tidak senang di kepengurusan OSIS. Dalam hal ini kamu. Tapi ternyata prediksi saya patah. Seiring berjalannya waktu, dia menikmati di OSIS.
kegiatan-kegiatan itu dinikmati. Dan dia berpikir, oh kegiatan ini bisa memberikan ilmu kepada saya. Akhirnya dia mulai seneng. Dan ketika dia sudah seneng, dia mengerjakan tugas-tugas itu dengan ikhlas. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya, Ling ya. Jadi gini, berarti kamu harus memetik pengalamannya. Pertama kamu harus seneng dulu. Seneng memang tidak bisa dipaksakan, tapi kamu harus mencari celah. Dek mana sih titik kepengurusan OSIS yang saya itu bisa seneng? Setelah kamu ketemu di situ, kamu bisa mengerjakan tugas-tugas dengan tanpa beban. Angeling ini, mohon maaf ya, kalau ada yang mengatakan, kalau kamu ikut di OSIS, prestasi kamu buruk. Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu, mungkin teman kamu sendiri. Tapi perkataan itu patah sama Angeling. Kenapa kok patah? Selama dia kelas 7, dia tidak pernah memperoleh juara. Dan ketika dia masuk OSIS, dia malah juara umum. Dari satu angkatan dia nomor 1 ini. Nah, kan berarti apa ya? Kegiatan di OSIS tidak mempengaruhi ketika seorang anak tersebut bisa membagi waktu. Ya kayak tadi sempat sih ngomel, Pak jam matematika nilai saya nanti gini. Tapi saya yakin dia bisa ngejar. Meskipun sekarang dia ketinggalan temennya materi, tapi di rumah nanti dia belajar bisa ngejar. Terus Belva ini saya lihat di kelas peringkat 2, tapi ketika saya lihat di umum, dia ada di kedudukan 7. Jadi nggak usah terlalu takut. Yang penting kamu bisa menyikapi cara belajar kamu. Angeling juga juara karate. Berapa kali piala karate dibawa pulang sama Angeling itu. Sama saya di Atmajaya. Terus sebelum Atmajaya di Surabaya berangkat sendirian. Terakhir dia saya ajak O2SN ya, O2SN di Gondang Legi tingkat kabupaten. Di penyisian dia lolos. Sayangnya di pertandingan berikutnya saya melihat nih matanya kena. Sehingga penglihatannya agak buruk dan dia kalah. Tapi jiwa motivasinya yang tinggi, dengan biaya sendiri, dia berangkat ke Bali tanpa sepengetahuan saya. Tahu-tahu dia sudah pegang piala di Bali. Oh, aku ini kok di kabupaten kalah. Saya kejar piala ke Bali, dikejar. Dia bisa dapat piala di Bali. Nah, anak OSIS harus seperti itu. Aku ini dikasih tugas kok kayak gini. Katakan ngurusi kelas meeting. Teman-teman yang lain habis ujian santai-santai. Tapi aku malah suruh memprogram kelas meeting. Ojo mundur anak OSIS. Ya buktikan kalau kalian bisa membawa seluruh siswa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Harus punya semangat, punya motivasi. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya ke Paslon. Kira-kira motivasi apa sih yang membawa kamu, mendorong kamu ingin berada di kepengurusan OSIS? Contohnya kayak gini, saya itu ingin menjadi pengurus OSIS karena ketika berada di pengurus OSIS, saya akan dihadapkan dengan berbagai kegiatan dan saya akan membuat kegiatan tersebut menarik. Itu salah satu motivasi. Ada lagi motivasi lain, saya itu ingin membanggakan orang tua karena orang tua melihat anaknya menjadi OSIS itu
orang tua bangga. Nah, itu motivasi. Yang mendorong awakmu. Nah, ini tentu jawabannya nanti beda-beda. Dari paslon 1 dulu. Paslon 1 atau paslon 4 dulu? 4 dulu aja lah. Sing lebih tua dulu ya. Ya masing-masing saja, individu saja. Kamu yang mendorong kamu. Saya itu ingin jadi OSIS itu karena dorongan orang tua saya. Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya karena saya adalah anak yang pertama. Oh, itu. Iya. Ya, anak pertama. Jadi ketika anak pertama ini menduduki di OSIS, ini sebuah pencapaian berarti. Iya. Ya, di OSIS itu kan ada banyak anggota. Nah, saya paling suka itu kalau pas bersosialisasi dengan teman-teman atau dengan Bapak Ibu guru. Maka dari itu saya ingin masuk OSIS dan untuk menambah pengalaman yang baru lagi. Berarti di situ kamu ingin memanfaatkan keberadaan pengurus OSIS sebagai tempat di mana kamu bisa berkomunikasi dengan banyak orang, bisa berpikir, bermusyawarah, musyawarah. Benar. Bagus. Agak dekat saja ya. Saya memasuki OSIS ini untuk belajar berorganisasi. Saya juga ingin membanggakan kedua orang tua saya karena saya anak satu-satunya. Rumahnya mana kamu? Pandanrejo. Pandanrejo. Banyak OSIS Pandanrejo. Dulu Zizo, Aluna, itu semuanya dari Banjarrejo. Memang banyak anak OSIS yang terlahir dari Pandanrejo, kampungnya Pak Agus. Saya ingin menjadi OSIS karena melihat kegiatan di dalam OSIS itu menarik. Kegiatan di OSIS? Menarik. Karena saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman dan juga ingin membanggakan kedua orang tua saya karena orang tua saya menginginkan anaknya berprestasi. Keinginan orang tua melihat anaknya itu prestasi. Dan di OSIS sama ya. Masuk pengurus OSIS berarti pencapaian. Mungkin sama seperti Belva, saya anak pertama, jadi saya ingin membanggakan orang tua, juga berbagi ilmu kepada semua anggota yang ada di sekolah. Ya. Lanjut. Mungkin saya ingin masuk OSIS karena ingin mencari pengalaman dan ingin belajar berorganisasi. Saya masuk OSIS saya mengikuti OSIS karena ingin membanggakan kedua orang tua dan mencari pengalaman. Sudah. Mencari pengalaman. Ya memang pengurus OSIS itu tempat untuk mencari pengalaman juga. Di sini kita belajar berorganisasi. Seperti yang saya katakan tadi, kalau nanti paslon enggak terpilih, enggak usah terlalu kecewa. Karena apa? Selanjutnya kalian bisa masih ikut OSIS, baik di SMP sini, kalau sudah lulus kayak Angeling, nanti dia bisa masuk OSIS di SMA mana. Bahkan setelah lulus sekolah nanti bisa ikut organisasi-organisasi positif yang ada di luar sana. Nanti cara berpikir anak OSIS dengan anak yang belum pernah mengikuti organisasi pasti akan berbeda cara berpikirnya. Pertanyaan saya selanjutnya, tak tanya ke Angeling dulu. Angeling sering bantu Pak Danu apa enggak? Sering. Pulangnya pasti sore katanya. Tapi
mesti minta makan, minta minum, minta kue gitu. Angeling ini kalau bantu apa ngomong aja. Apa sih Pak pentingnya ini Pak? Ini kalau misalnya kayak gini gimana Pak? Nah, ya pada saat Angeling tanya-tanya seperti itu, kewajiban saya juga menjelaskan. Jadi laporan ini dibuat itu penting Angeling, itu tadi untuk evaluasi. Yang kedua untuk dipelajari oleh orang-orang setelah kita. Jadi mereka ketika mau mengadakan kegiatan yang sama, mereka tinggal menambahkan hal-hal yang kurang saja. Nah, seperti itu. Terus pada saat membantu saya gitu, konsekuensinya kan pulang sore gitu. Saya mesti lihat Angeling WA. Pasti itu WA sama orang tuanya itu. Saya masih bantu-bantu, pasti gitu. Ada enggak perasaan bahwa yang kamu lakukan itu adalah hal yang tidak bermanfaat? Manfaat enggak? Bermanfaat. Saya jadi banyak mengetahui tentang pekerjaan di sekolah, tentang apa kayak laporan-laporan. Saya jadi paham. Yang awalnya saya tidak paham laporan tersebut untuk apa. Terus seperti Termasuk hubungan kerja. Iya. Kenapa Pak Danu kok ada sinergi dengan si A? Iya. Kalau Pak Danu melakukan kesalahan, si A juga terkena dampaknya. Akhirnya mengerti seperti itu. Iya, saya jadi mengerti banyak hal. Contohnya kayak gini, kalau kamu nanti mengerjakan tugas, tapi tugas dari OSIS itu tidak kamu kerjakan, itu yang dirugikan tidak hanya kamu, tapi Pak Danu juga, bahkan sekolahan juga. Nah maksudnya Angeling seperti itu. Angeling, pesan kamu untuk pengurus OSIS itu apa? Meskipun di sini belum ada pengurus OSIS secara keseluruhan, tapi paling tidak anak-anak ini nanti akan duduk di kursi kepengurusan OSIS. Pesannya itu apa? Harus tetap kompak. Wah, luar biasa. Nah, harus kompak. Kalau saya mau cerita, OSIS tahun kemarin itu kebanggaan saya. Selama saya menjadi seorang guru, tidak hanya di satu sekolahan ini, di sekolahan lain, bahkan saya pernah jadi guru SMK. Saya menemukan OSIS yang benar-benar elit angkatannya Angeling. Bisa dilihat di foto saya situ. Itu yang nempel anak-anak itu, foto. Jumlah OSIS pada saat itu 37 anak. Sampai detik ini tetap 37. Mereka nggak ada yang mundur. Komitmen Pak Danu, komitmen saya, komitmen teman saya adalah komitmen bersama. Maka kami kalau harus jatuh, jatuh bersama. Kami kalau harus dipuji, dipuji secara bersama-sama. Itu. Makanya saya kadang ngobrol ringan sama kalian, iso enggak yo aku dapat OSIS yang seperti itu lagi. Nah ini jawabannya di sini, bisa dengan catatan awakmu kompak. Ya. Ojo golek salahé koncone. Kelemahan koncone ditutup seperti itu linknya. Ya. Jadi kesalahan teman itu kamu yang kalau kamu punya kemampuan, kesalahan dari teman kamu, ya kamu yang menutupi. Contohnya kayak gini, teman kamu waktunya melakukan presensi, tapi karena dia terkendala, dia belum hadir. Iku ojo kok salah nih. Kon ya apa sih kok nggak hadir kayak gini. Ojo langsung gitu. Tapi tutupen, kamu handle itu. Nanti kalau kamu sudah menghandle, ketika suatu saat kamu mengalami kelemahan, kelemahanmu akan ditutup oleh teman kamu juga. Nah ini yang dinamakan kompak. Masa liburan saja, arek OSIS saya, ayo OSIS kapan datang kita acara gini.
semuanya datang masa liburan. Kunci kompak bisa kamu tanamkan mulai sekarang ya. Ya, bisa. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Kalau nanti sewaktu-waktu diminta pulang sore gimana? Nah, saya ini dulu. Tiba-tiba, ayo ada OSIS rapat. Wah, berarti saya pulang jam 3. Kira-kira kamu gimana? Yang dekat. Menerimanya? Menerimanya. Kamu bawa motor sendiri enggak? Enggak, Pak. Dijemput? Iya. Berarti harus izin orang tua ya. Saya pulang sore. Nah, kira-kira respon orang tua kamu gimana? Boleh enggak? Insya Allah boleh. Insya Allah boleh. Ya. Siapa yang mau menjawab? Pertanyaan saya tetap, misalnya kita ada kegiatan, kamu harus pulang sore. Barusan kan ada pengumuman, enak-enak siswa di kantin, ada pengumuman, mohon pengurus OSIS kumpul sekarang, gerutuk, semuanya kumpul. Saya nggak hadir, tapi ini hadir. Tadi pada kumpul enggak anak OSIS? Lengkap ya? Ada beberapa tidak hadir, sebagian kecil saja kan ya. Oh, karena mereka tidak hadir karena mereka jambore. Itulah arek OSIS. Kumpul, gerutuk kumpul. Nah, nanti kamu seperti itu. Besok kita kegiatan. Kita hari ini koordinasi itu pulang sore. Coba sih siapa yang mau jawab pertanyaan saya. Sikap kamu bagaimana kalau saya ngajak kamu pulang sore untuk suatu kegiatan? Siapa mau jawab? Acungkan tangan. Mbak Sanes. Mau jawab? Siapa mau jawab? Duh, masa calon ketua enggak menjawab ini? Ayo, siapa yuk? Belva. Jika pulang sore, saya tidak apa-apa, tapi saya harus izin ke orang tua. Tapi sama orang tua dibolehin. Saya juga tidak mengkehendaki kamu liar. Maksudnya, ketika kita ada kegiatan, kamu dengan seenaknya menyelesaikan kegiatan tanpa komunikasi dengan orang tua. Itu namanya liar. Kamu harus komunikasi sama orang tua. Pak, Bu, saya izin di sekolahan saya ada acara gini. Itu harus dijelaskan. Kalau kamu nggak bawa HP, kamu bisa pinjam HP saya. HP-nya Pak Sodik, HP-nya Pak Zuli. Semua guru-guru welcome kok. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Semangat besok, masa tenang ya besok. Wis nggak oleh mempengaruhi orang lain besok. Siswa lain nggak oleh dipengaruhi untuk memilih. Masa tenang. Baru hari Sabtu di TPS 1 sampai TPS 16 akan terjadi pemilihan. Di TPS 17, TPS pusat. Ini anak-anak kelas 9 nanti akan berada di sana. Dan hari Sabtu itulah saya pastikan ada paslon yang terpilih. Yang tidak terpilih, kamu harus support kepada paslon terpilih. Paslon yang terpilih, mungkin paslon kamu, paslon 3, 2, 1. Paslon yang terpilih, rangkul paslon yang tidak terpilih. Awal dari kekompakan nanti ada di situ. Kamu rangkul. Nanti ada selebrasi yang luar biasa, yang sangat meriah. Tahun lalu meriah, ada video-video saya sangat meriah. Tapi tahun ini akan lebih meriah lagi. Dan itu sudah kami persiapkan. Seperti itu.
Terima kasih untuk Paslon dan terima kasih untuk Angeling. Ini adik-adiknya. Setelah ini akan ada Pilketos. Setelah Pilketos ada diklat. Setelah diklat serah terima jabatan. Bendera OSIS yang kamu pegang bersama teman-teman kamu harus kamu berikan ke penerusnya. Ya, kamu fokus belajar. Biarlah mereka yang meneruskan semangat perjuanganmu. Satu rek ya, kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.